Kan saya peluk, saya minta maaf kepada anak dan istri bahwasanya selama ini ternyata ada kesalahan dalam diri saya untuk mencari nafkah. Artinya ya secara kasarnya banyak yang namanya riba, banyak yang namanya riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah saat ini kita tetap kembali di acara podcast MTR Utang Lunas Bisnis Berkelas. Makin mengganas, Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini hari yang luar biasa. Saya nih, kalau teman-teman lihat saat ini agak berbeda dengan jaket karena kebetulan kemarin habis perjalanan. Nah, di perjalanan itu tempatnya agak dingin, gitu ya. Di sana banyak tempat wisata, Pak. Nah, di tempat wisata itu ternyata saya melihat banyak sekali tempat wisata yang saat ini merasakan juga pandemi, gitu ya. Akhirnya nggak begitu jalan. Nah, operasional sedangkan harus tetap berjalan, Pak. Yang terjadi apa? Banyak pengelola wisata ataupun owner dari tempat wisata itu mau nggak mau, Pak, terpaksa berhutang karena belum memahami tentang tabiat berutang dan sebagainya. Yang terjadi sekarang mereka terlilit. Nah, itu salah satu kisahnya yang alhamdulillah saya sempat kemarin jalan-jalan mendapatkan pembelajaran bahwa pandemi ini betul-betul menjadi sesuatu yang sebagian orang merasa mengerikan. Tapi insya Allah kita akan bicara tentang pandemi, bukan hal yang mengerikan. Ternyata kalau kata Pak Heri nih, saya bertemu dengan Pak Heri dan juga istri Bu Novi, pandemi ini justru jadi keberkahan ya. Malah seperti itu. Ya, tidak rasanya tidak seperti hal yang gimana gitu, nggak ngaruh gitu ya pandemi ya. Tidak. Nah, langsung kita berkenalan dengan Pak Heri Purnomo dan Bu Novi dari Bekasi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Novi sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari Bekasi langsung ke sini. Masya Allah. Ini gimana sih ceritanya? Katanya kalau pandemi ini saat ini ya gitu ya, nggak ngaruh tuh. Kok bisa? Maksudnya gimana? Nggak ngaruhnya. Nih, saya mau ngomongnya langsung di bisnisnya dulu. Nanti kita ngomong lebih dalam tentang MTR. Masya Allah. Apa yang Bapak rasakan di saat-saat ini? Kalau saya rasakan setelah saya banyak belajar di MTR, pandemi adalah yang notabene banyak dirasakan oleh kebanyakan pada umumnya ya. Yeah. Tapi buat saya secara pribadi tidak ada pengaruhnya karena semuanya kembali kepada bagaimana kita menyikapin apa yang sudah menjadi rezeki kita. Artinya begini, pandemi ini mungkin Allah sangat menguji umatnya, bagaimana untuk bersyukur. Tuh. Dan alhamdulillah disitulah titik saya untuk menyampaikan apa yang perlu saya jalankan, gimana cara saya memantaskan kepada Allah. Cara memantaskan diri kepada Allah. Nah, di situ sangat berpengaruh sekali dengan semua kegiatan aktivitas saya, mulai dari berbisnis sampai dengan kita berhubungan keluarga. Masya Allah. Artinya keberkahan itu di situ, ujian Allah itu adanya di masa pandemi ini buat saya sekeluarga. Baik. Ujiannya ada pada saat pandemi seperti saat ini. Tapi kan dengar-dengar justru tadi kan katanya nggak ngaruh. Nah, iya. Ujiannya kayaknya hal yang berbeda nih dari Pak Heri. Ujian seperti apa, Pak? Saya justru menyampaikan ujian itu bukan soal ujian yang kebanyakan orang adalah kesulitan, kesusahan. Oke. Kalau saya ujian keberlimpahan. Masya Allah, ujiannya keberlimpahan. ini hal yang luar biasa. Keberlimpahan itu ada di saya di masa pandemi karena omset bisnis saya sangat berlipat ganda dengan adanya pandemik ini. Jadi saya ingin menyampaikan dan menginspirasi kepada rekan-rekan semuanya untuk berbisnis harus diawali dengan semuanya apa yang kita pelajari khususnya di MTR. Okay. Nah, cerita panjangnya nanti mungkin saya akan jelaskan. Masya Allah. Jadi ini menarik. Masya Allah. Siapa? Kita kayaknya mau ngobrol panjang nih. Okay. Karena ya tadi seperti yang dibilang, ketika banyak orang di pandemi ini banyak yang bahasanya apa ya, tertelungkup turun, gitu ya, iya, gitu ya, turun, bahkan ada yang gulung tikar dan sebagainya. Hal yang berbeda kalau Pak Heri sama Bu Novi ini mendapatkan keberlimpahan.
bahkan omsetnya berlipat ganda. Ini kan secara logika kalau kita lihat dengan angka yang begitu tinggi, banyak sekali, mungkin mengerikan, bahkan banyak sekat-sekat sehingga kita terbatas sepertinya. Ternyata rezekinya tidak terbatas saat ini. Nah, ini juga berbanding lurus dengan kabar bahwa hutangnya lunas nih, Masya Allah. Kira-kira hutangnya berapa banyak, Pak? Sebelum ikut MTR, sebelum kena? Sebelum ikut MTR. Ya sebenarnya kalau diwawancara begini bicara hutang saya malu. Sangat-sangat malu karena hutang sih sebenarnya nggak banyak dibanding dengan rekan-rekan atau pegiat-pegiat atau anggota MTR yang saya dengar mungkin sampai ratusan atau miliar triliunan ya sekarang baru-baru ini saya dengar. Cuma 2,5 miliar. Masya Allah, 2,5 meter. Banyak, Pak. Berapapun nilainya, bebannya sama. Tapi pusingnya itu mulai dari nilai sekecil apapun itu rupiahnya sampai sepanjang apapun meterannya sama. Iya benar-benar. Bahkan kalau di meter-meter kayaknya kita nggak mau sampai meter-meteran ya gitu ya, sentinya aja nggak mau gitu. Masya Allah. Memang kalau hutang berapapun bebannya sama, Pak. Pusingnya sama kan gitu ya. Nah, perjalanan itu kan saya yakin juga tidak langsung 2,5 meter. Dari hal yang kecil, dari awal-awal berapa buat mulainya? Dulu kalau masih ingat. Awal saya mulai berani untuk pengembangan bisnis, kebetulan saya dari dulu itu mindset bisnis saya kalau nggak menggunakan bank itu nggak maju. Dari awal berarti? Dari awal, dan saya berani awal itu 100 juta. Dari 100 juta? Dari 100 juta, bisnis lumayan berkembang. Ya. Top up, lagi, utang berkembang. Utang berkembang, ya bisnis berkembang, utang berkembang, tapi lama-kelamaan didahuluin dengan utang. Balapan yang terus berkembang utangnya. Iya. Nah, di situ lah. Berkembang 20%, utangnya bisa 40%. Utang berkembang, bisnis mengempis, gitu kali. Lama-kelamaan seperti itu menurun untuk bisnisnya, dan kita introspeksi diri, mungkin ada yang salah dalam hidup ini. Betul. Seperti itu. Itu kisah sebelum bertemu dengan NTR. Sebelum. Iya, hutang sampai dari mulai 100 juta sampai 2,5 meter. Gitu, Masya Allah. Lalu apa nih yang membuat Bapak akhirnya ceritanya seperti apa nih? Mungkin Bapak atau Ibu yang beri dulu tahu MTR. Gimana ceritanya akhirnya kenal dengan MTR? Gimana kalau boleh? Mungkin untuk mengenai MTR awal mula adalah istri saya ini yang sangat berperan sekali, karena awal mula saya apa itu MTR sangat-sangat saya hiraukan berulang-ulang kali dengan doa, ngajak saya sampai nangis adalah Ibu Novi. Silakan Ibu. Enggak, Bu Novi, gimana nih ceritanya? Saya cerita dari awal. Baik. Setelah punya hutang sampai 2,5 M itu ya. Iya. Saya mau bisa menolong apa ke suami waktu itu. Udah kelihatan, bahkan kita komunikasi aja satu kamar, nawarin makan aja lewat WA. Allah. Makan Pak, ya udah siapin, terus siapin. Kalau di meja makan udah ngomongin, Ma, besok jatuh tempo yang sekian. Udah makan itu udah kayak cuman sekedar syarat hidup, rutinitas. Isi makan, isi perut dah itu aja, nggak bisa nikmatin. Tuh tiap hari seperti ini nih, saya gimana gitu. Nggak tahu mesti bagaimana, sampai akhirnya ya kehidupan kita jadi garing ya garing betul. Gitu. Ini rumah tangga seperti apa, garing. Akhirnya saya coba cerita sama, kebetulan ada temen yang mungkin saya bilang sih ustazah, cuman karena memang kita tuh dekat sekali. Baik. Waktu itu dia ngasih taunya, dia bukan orang MTR, dia ngasih taunya, coba Ibu lihat di Facebooknya MTR. Saya masuk ke Facebooknya MTR, tapi saya nggak dapet apa-apa ada yang membuat saya tertarik gitu, belum. Akhirnya coba saya ke YouTube, bahkan saya pernah googling cara cepat melunasi hutang, saking sudah bingungnya nolong suami itu seperti apa. Akhirnya masuk ke YouTube, sampai akhirnya tahu bulan April kalau nggak salah ada SMATR di Tasik. Saya tawarin ke Bapak, jawabannya ya klasik ya, pasti pertama tuh pasti apa sih kayak gitu, apa kayaknya nggak ada yang tertarik sama sekali. Saya dari situ udah Bapak malah mereka juga pasti
yang ngisi acara itu belum tentu mereka nggak punya utang, pasti punya utang minimal kredit motor. Masa sih kayak gitu juga nggak dijalanin, nggak mungkin rasanya. Bapak tuh seperti itu. Saya bilang tuh, ini gimana lagi caranya? Cuman saya minta tolong di panitia di Tasik, setiap ada event dimanapun coba tawarin dulu aja. Entah saya ikut apa enggak, tapi yang penting saya dapat kabar di mana ada event SMATR. Yang kedua di Solo. Saya bilang Tasik dari Bekasi tuh nggak terlalu jauh dibanding Solo gitu. Gimana ya ke Solo apa mungkin gitu. Cuman saya nggak bisa lagi nawarin karena tolakan pertama tuh keras banget gitu. Ada bentengnya gitu ya. Saya cuma lihat testimoni yang di YouTube itu, cuman saya doa sambil saya pegang, ya Allah, bukakan hatinya, lembutkan hatinya agar bisa memudahkan menerima hidayahmu ya Allah. Cuma itu aja, itu pun bisa dalam hati karena takut. Saya mau doain seperti itu takut dia marah kan, itu aja. Ramadan Mei 2019 itu hari terakhir, besoknya itu event SMATR Solo berarti akhirnya ikutnya di Solo. Ikutnya yang di Solo. Itu pagi-pagi. Jadi malah yang jauhnya gitu ya. Betul, bener. Memang itu juga pagi-pagi saya juga nggak tahu, tiba-tiba setelah sholat subuh, pulang dari masjid, jamaah sholat subuh. Begitu sampai rumah, tiduran sebentar, saya tuh kayak gini, beres-beres rumah, sebentar lagi ke Solo. Kayak ada keyakinan, saya lihat di CCTV juga, dia bergerak masuk, kayaknya nanti mau ke Solo, kayak ada bisikan luar biasa. Pada saat itu sih saya bilang, luar biasa sekali nih kayak seperti itu. Akhirnya begitu tidur sebentar, setelah sholat subuh itu tidur sebentar, dalam hati, ini mana bisikan tadi tuh mana, kayak saya pancing lagi, mana keyakinan tadi saya pancing dalam hati, Allah mana gitu. Tahu-tahu dia bangun langsung, Mama, apa bisa kita masih untuk ke Solo itu masih mungkin nggak, masih bisa nggak daftar? Bisa, saya bilang itu, saya saking udah senangnya luar biasa. Nggak tahu pada saat itu juga kita uang dari nggak tahu uang dari mana, saking memang udah kondisi sulit sulit sekali. Sebentar, ini sih penasaran nih, apa yang membuat Bapak pada saat itu udah dari detik terakhir kan? Tiba-tiba kepikiran, ya udah mah ayo kita berangkat ke Solo. Kenapa Pak? Ya, karena di awal kan kayaknya apaan sih nih MTR kayaknya. Gini ya, saya sudah banyak mencoba untuk melihat YouTube, ya segala media sosial. Baik. Tapi sangat penasaran aja, karena kok kayaknya apa ini jalan yang dan setelah saya melakukan kewajiban sholat subuh di masjid dan pulang, di situ saya berdoa, apakah ini langkah ini, ya udah saya Bismillah ya udah saya ikutin apa yang disampaikan istri. Ya ngalir begitu aja, tidak ada yang spesial, tidak ada apa, cuman selalu ingin saya coba ikutin deh. Penasaran dan bisa jadi karena apa? Waktu itu sudah makin terhimpit. Betul, itu yang utama, karena sudah tidak ada jalan lagi, saya harus bagaimana, udah mentok lah gitu ya. Saya harus ngadu kemana, yang seperti apa sama Allah, mungkin itu satu-satunya jalan, ya kita ikhtiarnya ya udah kita coba ikutin deh seminar itu seperti apa. Hari pertama alhamdulillah ya dengan riang kita bawa anak-anak semuanya. Oh ikut semua? Saya bawa, langsung kita bawa mobil, habis subuh itu berangkat langsung. Masya Allah. Di situ hari pertama selesai, saya langsung undang anak-anak, karena kan 2 kamar ya, untuk masuk kamar, dan saya sampaikan, saya peluk, saya minta maaf kepada anak dan istri bahwasanya selama ini ternyata ada kesalahan dalam diri saya untuk mencari nafkah. Artinya ya secara kasarnya banyak yang namanya riba. Di situ mulai saya banyak ingin selalu belajar dan belajar. Mulai dari SMATR itulah hari kedua, mungkin di SMATR Solo pertama kali begitu saya sudah mengetahui apa itu dosa riba dan segala macam yang dapat menghancurkan atau kehidupan saya, keharmoni saya dalam rumah tangga. Mungkin di waktu itu, di seminar itu, begitu diminta siapa yang berani menggunting kartu saya, orang pertama yang maju ke depan. Seingat saya, karena apa? Ini semuanya penyakitnya ternyata ingin saya lepas semuanya. Dan alhamdulillah setelah mengikuti semua sampai disinilah bisa duduk di sini karena sudah mengikuti beberapa seminar mulai dari
PPTR, setelah SMA TR itu MBUBB ya, MBUBB bulan Ramadan. Oh, langsung MBUBB. Langsung luar masuk biasa itu acara. Padahal itu acaranya. Wah, luar biasa itu. Saya ibarat sekolah habis dari TK, Iya. langsung udah universitas MBUBB itu. Semakin terpukul. Baik. Akhirnya ada lagi BEMIM, terus BEMIM. PPTR dan lain-lain. Nah, sekarang ini ya alhamdulillah mulai banyak saya praktek. Berarti Mei 2019. 19. Ya, 2019. Seperti itu. Awal perkenalannya ya. Perkenalan Masya Allah. untuk menimba ilmu. Masya Allah. Nah, kalau waktu itu Bapak lihat MTR ini apa sih gitu ya. Nih kata Ibu tadi kan ya gitu ya, sampai kayaknya yang jadi coachnya aja mungkin punya utang. Betul, bisa jadi beberapa dulunya punya, Pak. Tapi karena memang sudah mempraktekkan polanya lebih dulu gitu ya, akhirnya bisa men-share-kan atau membagilah, sharing apa yang bisa kita lakukan juga gitu, duplikasi, sehingga insya Allah bisa segera terselesaikan lah segala persoalannya, terutama hutang dan keluarga. Tapi yang paling utama adalah di SMA kan ruhiyahnya, itu akidahnya. Saya yakin pandangannya pada saat hari kedua tuh langsung berubah tuh. Apa yang Bapak pikirkan tuh langsung 180 derajat pasti. Apa yang Bapak waktu itu langsung ya, momen apa yang Bapak paling ingat waktu di hari kedua? Biasanya di hari kedua tuh paling... Di hari kedua ya semuanya yang saya rasakan dalam diri saya, semua apa yang selama ini, baik dalam perilaku kehidupan ataupun mencari rezeki, itu semuanya udah salah jalur. Di situ akhirnya Allah mungkin ya, kalau dibilang kecukupan sih cukup ya, tapi kegelisahan tidak berkesudahan, rumah tangga tidak ada rasa harmonisnya. Itu yang menjadi saya untuk harus introspeksi diri dan mencari jati diri bahasanya. Seperti itu. Nah, semakin kesini semakin belajar, ya ternyata hidup apalagi yang dicari kecuali kalau tidak suatu keberkahan. Dan alhamdulillah di MTR inilah saya dapatkan kita bisa merasa hidup lebih manfaat dan lebih taat. Sebenarnya itu yang lebih saya dapatkan daripada ya emang untuk menyelesaikan problem masalah utang. Itu proses lah, prosesnya sudah menjadi tujuan yang awal. Tapi tujuan lebih jauhnya, tujuan ternyata yang tidak saya duga, yang saya dapatkan adalah taat, tunduk patuh pada Allah, tunduk sama Allah dan lain-lain dalam kehidupan duniawi. Ini yang lebih penting, yang lebih penting dalam kehidupan saya ini, yang perlu saya ingin amalkan terhadap rekan-rekan atau semua umat, terutama apalagi sesama muslim. Ini saya selalu amalkan biar tidak berhenti di saya dan selalu berlanjut kepada banyak orang ya, banyak orang. Apalagi mulai dari keluarga ya. Betul. Di satu frekuensikan ya. Saya yakin ini jadi sesuatu yang sangat luar biasa, hadiah yang luar biasa untuk Bu Novi. Apa perasaan Ibu pada saat itu ketika melihat perubahan yang begitu besar? Ya, mungkin banyak. Nah, sampai dengan sekarang saya yakin perubahannya begitu indah gitu ya. Boleh diceritakan, Bu, apa saja yang dulu bagaimana Bapak, sekarang bagaimana? Kayak mantan baru ya. Kayak mantan baru. Saya tuh dulu saya dulu bekerja di kontraktor. Oke. Di situ teman-teman tuh suka cerita gitu, kalau sholat di kantor saya sholat, di rumah tuh ya namanya sholat ya, kadang-kadang waktu itu ya, kadang sholat, kadang enggak. Dalam hati saya pernah ngomong gini, ya Allah tuh saya tuh kepengen kalau saya sholat tidak tepat waktu tuh saya kepengen dijewer suami gitu. Tapi pada saat itu ya kita sama-sama santai aja, yang penting sholat gitu aja. Kalau sempat bahkan kalau lagi macet di jalan nggak berusaha tuh namanya cari masjid, ya nanti aja sampai ketemu masjid, seketemunya masjid baru kita sholat. Nggak ada tuh apa ya, seperti dikejar-kejar kita tuh belum sholat, itu nggak ada rasa sama sekali. Kita berdua merasakan itu enjoy aja. Tapi begitu di MTR, kita seperti iman kita seperti sedang dibenahi. Allah. Yang tadinya begitu ya, secara tidak sadar kita dibuat seperti itu. Ayo kamu mulai dari sini dulu, diperbaiki di sininya dulu. Itu tanpa kita sadari.
semenjak masuk ke MTR itu sedikit berubah. Yang saya rasakan sekarang, suami itu benar-benar membimbing, nggak cuma soal ibadahnya. Bahkan saya pernah ngomong di mobil waktu itu, dia tuh udah mulai sedikit belajar menghafal Al-Quran, walaupun sedikit. Ini luar biasa banget buat saya. Di tengah kesibukannya, bahkan dia untuk menghafal satu surat itu, dia harus tahu dulu isinya apa. Itu yang membuat, oh ternyata ini surat ini dia sampai bisa menerangkan ke saya. Ya Allah, luar biasa banget ini MTR. Tanpa kita sadari, kita dibentuk akhirnya sampai sejauh ini. Menurut saya tuh sudah jauh banget dari target saya yang tadi awal pengen dijewer kalau nggak sholat gitu. Allah itu luar biasa menegur kita dengan cantiknya. Luar biasa. Makin harmonis. Insya Allah. Bapak semakin soleh, ibu soleha. Masya Allah, anak-anaknya insya Allah juga soleh. Tadi sama anak ya. Masya Allah, mudah-mudahan yang kita paling saya bangga dalam masa-masa sekarang ini, arti daripada kehidupan duniawi ini sangat baru saya temukan. Ternyata ya kita ini harus berilmu, harus tahu apa yang Allah berikan kepada kita ini tujuannya untuk apa. Kalau dulu mungkin ya bahasanya mungkin kita seperti pada kalayak umumnya, ya bisnis pun mungkin yang berbau-bau riswa kita hajar, udah. Sekarang takut, dan semakin saya tentang tidak mau mengikuti hal-hal seperti itu, karena saya yakin sesuai dengan ya setiap saya menyampaikan edukasi sama teman selalu berpedoman sama Al-Quran. Kita bicara Al-Quran kebenarannya 100% sepakat, karena merujuk kepada Al-Quran semua. Apa yang saya sampaikan, karena apa yang saya lakukan, dan ternyata nyata Allah itu tidak bohong, dan bukti real, dan semua kehidupan saya jalankan seperti itu. Maka dari itu saya ingin menyampaikan semuanya kepada teman-teman, terutama keluarga, saudara, untuk mengedukasi mereka-mereka ini. Ayolah, jangan seperti apa yang sudah saya jalankan dulu. Saya benar ya bahasanya, alhamdulillah saya wira swasta, tidak ada indikasi yang namanya korupsi, tapi bisnis yang tidak syariat itu banyak terjadi. Makanya tidak berkah. Nah, sekarang ini kita selalu ingin segala sesuatu aktivitas saya sama keluarga, saya selalu mengandalkan harus berkah dan harus syariat, sesuai ajaran. Sesuai syariat. Kalau tadi di awal dibenahi, kalau kata ibu kan keimanannya dibenahi nih, gitu kan ya. Ruhiyahnya, akidahnya kita dibenerin di MTR di awal situ, fundamentalnya. Lalu yang kedua di bisnis bahkan diperbaiki. Banyak orang berbisnis tidak tahu ilmunya. Maksudnya ya, kalau ada al ilmu qabla amal kan, berilmu dulu sebelum beramal kan. Betul. Gitu ya. Nah, untuk bermuamalah ternyata ada fikihnya, kan begitu. Dan Bapak mempelajari hal itu, di MT dipelajari. Alhamdulillah. Dan bisa diterapkan semuanya. Betul. Masya Allah. Dan sekarang merasakan perbedaan sekali. Perbedaan signifikan sekali. Jadi saya merasakan belajar fikih muamalah ya sama Ustadz Arif Yunus waktu itu. Masya Allah. Sangat-sangat saya rasakan, dan kebahagiaan rezeki yang berkah itu saya rasakan di situ dibanding dengan mungkin dulu sebelum tahu ilmunya. Maka dari itu mudah-mudahan mohon doanya istiqomah untuk menjalankan dan dakwah saya ke depannya. Karena saya sih yakin insya Allah mudah-mudahan Bapak sambil istiqomah, karena dakwahnya Pak Heri dan Bu Novi ini terdengar bahwa Masya Allah semangatnya. Sampai tadi sama, kalau tadi ada yang kaget, wah di mobilnya kata Ustadz kan stikernya banyak. Semua satu body mobil. Nah tadi saya turun ke bawah ambil jaket kan, pada saat saya lihat di parkiran, wah keren. Sampai stikernya tuh bersahabat dalam dakwah, besar sekali. Karena memang itu kuncinya ya. Kalau misalkan kata guru kita bahwa kecepatan lunas utangnya teman-teman MTR ternyata berbanding lurus dengan aktifnya dakwah kita. Secara logika kan maksudnya apa? Kan gitu. Bener nggak yang Bapak rasain seperti itu?
Yang lebih sangat terasa setelah saya menjalankan aktivitas dakwah yang semakin gencar. Artinya begini, dulu mungkin berazam, ikhtiar, tapi tidak didampingin dengan kita berdakwah, atau yang banyak sekarang ini kita pelajarin adalah melepas kemelekatan. Saat ini begitu kita semuanya itu lepaskan kemelekatan dan kita memantaskan diri sama Allah karena supaya lebih disayang, lebih dikasih keberkahan. Kita harus memantaskan diri. Nah, di situ dengan perilaku saya semakin semangat berdakwah untuk mengedukasi sesama, semakin saya bahasanya diuji lagi dengan keberlimpahan karena saya tidak pernah hitung-hitungan. Mungkin kebetulan saya dikasih amanah untuk berdakwah di Cipurwasuka, Korda Cipurwasuka, Masya Allah. Di situ, dan semakin semangat mungkin Korda yang lumayan cukup luas wilayah dakwahnya. Betul, luas sekali. Kabupaten. Di situ kita ya semuanya pengurus masih dalam tahap belajar, tapi semakin semangatnya kita kompak untuk memberi pembelajaran sesama umat untuk lepas daripada riba. Semakin semangat, semakin dikasih rezeki yang sangat-sangat di luar dugaan saya. Yang tadi ujian, ternyata ujiannya keberlimpahan. Betul. Jadi kalau saya bicara itu suatu keberlimpahan, saya khawatir nanti tidak bisa memegang atau mengendalikan amanah itu. Betul. Jadi saya selalu bicara ini ujian, saya harus bisa membelanjakan apa yang sudah Allah berikan. Saya pakailah ke jalan yang benar, ke agama Allah melalui dakwah di MTR ini. Insya Allah. Jadi semenjak awal diperbaiki akidahnya, gitu kan, lalu bisnisnya diperbaiki juga, muamalah dan sebagainya, ya syar'inya sesuai syariat gitu ya. Sesuai syariat. Nah, terus dakwahnya dikencengin. Dakwahnya semakin ternyata menjadi salah satu bisa dibilang itu proses memantaskan diri sehingga Allah menolong itu, sehingga keberlimpahan datang. Ujian nih, Masya Allah tawadu sekali beliau ini. Insya Allah mudah-mudahan amanah itu bisa tersampaikan kepada hal-hal yang baik, gitu ya. Bisa mensupport dakwahnya, Pak. Jadi keberlimpahan itu Insya Allah mensupport proses ini. Nah, tapi kan kita bukan mendakwah, Pak. Banyak teman-teman di luar sana nih yang belum tahu MTR gitu ya. Kok bahasanya bersahabat dalam dakwah. Maksudnya dakwah gimana? Kita bukan ustadz, kita bukan guru-guru gitu ya, agama lain sebagainya. Dakwahnya seperti apa sih, Pak? Kita penasaran nih gitu ya. Di luar sana penasaran. Apa yang Bapak lakukan dalam proses dakwah itu bagaimana maksudnya? Jadi gini, setelah banyak belajar lagi kembali karena ilmunya saya dapatkan dari MTR, kita sebagai umat begitu dilahirkan sudah ditakdirkan menjadi dai. Itu yang saya dapat satu. Setelah mendapatkan ilmu, ya sesuai moto hidup saya sekarang, ngaji, dakwah, bisnis. Setelah kita belajar, kita sampaikan, lalu bermuamalah untuk mencapai kehidupan duniawi. Jadi yang dibilang untuk dakwah, yang disampaikan sama teman-teman, kenapa kita selalu bersahabat untuk dakwah? Dakwah kami adalah di MTR ya apapun bentuknya, sesuatu yang kita dapatkan ilmu di MTR terutama. Ya kita amalkan aja, kita sampaikan. Ajakan mungkin ajakan-ajakan semacam kita ngopi itu udah bagian daripada dakwah. Kebetulan juga setelah saya beserta istri banyak belajar mulai dari adab-adab kehidupan, mulai dari kita kadang bahasanya membedah apa yang ada kandungan di dalam Al-Quran. Itu banyak teman-teman, sahabat-sahabat saya ulama berbondong-bondong datang ke rumah kita diskusi apa arti daripada riba yang sudah dituangkan di dalam Al-Baqarah 275 sampai dengan 279. Karena apa? Teman-teman yang notabene maaf saya garis bawahi itu ulama, masih banyak yang melakukan. Sedangkan saya secara total mengajak ayo stop. Karena bunyinya jelas di Al-Baqarah, hentikan sisa riba kalau Allah akan perangin. Di situ ternyata masih banyak sahabat-sahabat saya yang notabene tadi para ulama yang rajin ahli ibadah masih belum bisa memahami isi itu. Di situ saya ajak bergandeng tangan untuk ayo kita
bantu Allah memerangi Betul. riba ini, berdakwah bersama. Iya, Alhamdulillah sekarang ini ya bahasanya semakin saya didampingi teman-teman ulama benar-benar berdakwah karena Iya. beliau-beliau ini Punya sebenarnya kapasitas. sudah punya kapasitas dakwah di situ. Betul. Tapi kalau dakwah di MTR, kita ngopi menyampaikan apa yang kita dapatkan, ilmu itu sudah menjadi suatu yang namanya dakwah. Yang paling mudah biasanya kan dari kita ngobrolin tentang tabiat utang. Tabiat utang, tabiat buruk. Betul. Tabiat apa yang paling Bapak rasakan? Ibu juga mungkin apa nih yang kan tadi nggak harmonis ya, itu Ya. tabiatnya. Ya kan? Sholatnya dinanti-nanti. Bisnis nggak fokus, ya kan? Apalagi yang biasanya jadi masalah banyak Kalau inilah. ditanya tabiat buruk, terutama tabiat berutang lah. Semua yang ada di situ jumlahnya berapa, kemarin dipelajari itu semuanya ada di saya sama keluarga. Berarti sama kayak yang di sini ya? Ini nyata. Buku merah ini adalah kejadian nyata. Mungkin salah satu, ya saya selalu menyampaikan diri saya sendiri bukan contoh orang. Banyak sekali Iya. fakta-fakta dituangkan di sini adalah tabiat-tabiat yang mungkin selama ini kebanyakan lah, dan saya ada semuanya di dalamnya. Masya Allah, jadi penting lah kita memahami itu ya. Di antara insya Allah salah satu media mudahnya kan Iya betul. Melalui Ya, begitu. buku merah kita yang dipelajari. Nah, alat dakwah kami sekeluarga mungkin ya sekarang Ini. ini Buku merah. buku merah Masya ini. Dari Jadi awal, mereka dari awal. setelah dari dibaca, awal kenal dari ya. Kita belum bisa menyampaikan secara lisan. Nah, itu. melalui buku merah ini. Media alat gitu ya, alat dakwah Ah, kami. betul. Amunisi dakwah lah gitu ya senjatanya. Setelah dipelajarin dan banyak yang ditanyakan, baru kita duduk belajar bersama. betul. Ini apa maksudnya? Alhamdulillah sekarang sudah mendapatkanlah ilmu itu di Iya, iya. MTR. Karena memang Jadi banyak- kita bisa berbagi. Iya, ketika sudah baca, wah ini saya tadinya. Iya. Begitu. Setelah itu jadi penasaran ngobrol deh akhirnya. Iya. Nah itu lebih dalam, masya Allah. Betul. Jadi sebetulnya kelihatannya ya simpel lah gitu ya kita dakwahnya. Hanya banyak orang yang pikir, dakwah gimana sih, nggak masuk akal gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita sudah kenal lebih dalam, tinggal mengikuti polanya yang dirasakan seperti Pak Heri dan Bu Novi sekarang nih. Karena kabarnya, ini saya mau ngomong langsung ke bisnis dan proses pelunasan utangnya. Tadi kan 2,5 meter, ya kan? Iya. Bisnisnya sekarang pandemi malah lagi keberlimpahan. Bisnisnya Amin. apa nih? Tadi kalau nggak salah kan packaging ya, Iya. packaging di area Bekasi. Area industri Bekasi. Bahkan katanya tadi melepas dari kemelekatan. Betul. Nah, banyak nih mau lunasin utang kan 2 cara. Kalau ada uangnya Jual kita aset. bayar atau kita jual aset gitu ya. Betul. Bapak melakukan yang mana atau kedua-duanya bahkan? Ya, semua sih. Awalnya kita ingin menyelesaikan yang namanya utang riba, Utang semua. utang semua Utang lah semua. ya, semua yang ada kaitannya dengan utang. Tapi hanya di bank aja atau ada perorangan? Ada. Oh, ada. Investasi, Jadi perorangan. beberapa titik. Investasi 7 ya. masalah. Kalau total. investasi kalau nggak salah 7 ya. Oke. Terus perbankan 1, 2, 3, sama leasing 4. Wah, cukup Pak. Cuman sertifikat 4, BPKB 4 itu aja kemarin yang sangat gampang diingat. Sama investasi 7 orang. Alhamdulillah ya kalau menyelesaikan utang pasti dengan cara jual aset sudah tidak asing ya. Dan saya pasti akan lakukan waktu itu. Pertama kali emang tujuannya saya akan jual semua aset semuanya. Biar gampang deh, cepet deh. Ya karena dapatnya dulu mungkin dengan cara seperti itu ya saya akan kembalikan seperti itu. Nah, faktanya kejual nggak? Mungkin lagi-lagi ya kita bersyukur setelah beberapa lama ya kurang lebih 1 tahun kita tempel semuanya, saya tulis dijual, satu pun tidak ada yang laku. Tidak ada yang laku dan sebelum 1 bulan yang lalu mungkin saya sudah memutuskan 1 kali lagi ada yang telepon berapapun itu dia sebut saya akan lepas angka itu berapapun. Seandainya lebih turun dari harga pasaran saya lepas karena sudah melewati azam saya. Masya Allah. Oh, Jadi udah lewat, saya punya azam sudah lewat. baik, saya jadi teringat salah satu riwayat itu yang maksudnya dari Rasulullah itu Rasulullah bilang bahwa bagi mereka yang memiliki niat yang kuat, utangnya, betul, ya, azamnya, berazam, Allah betul, mudahkan, Allah tolong insya Allah proses betul sekali itu. Jadi memang Itu yang saya rasakan, tadi, ya. betul. Lalu, Saya mengingat azam itu sampai dengan kejadian kemarin ya saya
selalu berdoa, mungkin ini keputusanmu ya Allah. Seandainya ada yang telepon sekarang harga paling rendah pun berapapun lah, begitu ucap, saya nggak akan nawar nego, oke langsung jadi, karena saya ingin segera selesai semua utang. Ternyata semuanya itu tidak berjalan sesuai apa yang saya inginkan. Untuk ya udah, Allah membeli rezeki yang lain. Ini menarik nih. Banyak orang berharap jangan sampai dijual asetnya deh, supaya ya minimal dari mana gitu ya, tanpa jual aset bisa lunas utangnya. Kalau Bapak berharap biar kejual asetnya deh, nggak sayang-sayang lagi melepas dari kemelekatan, tapi yang terjadi nggak kejual. Betul. Emang asetnya ada berapa banyak Pak yang mau dijual, Pak? Ya Gimana hampir mungkin ya utang Ada nggak begitu banyak ya, semuanya ya kebetulan sudah masuk di abang-abang 4 sertifikat rumah. 1 sertifikat workshop, 3 sertifikat rumah, itu semuanya ada di Abang. Dan saya siap mana yang terlebih dahulu, termasuk saya punya lahan pertanian di kampung daerah saya Jombang. Itu semuanya sudah orang tua coba ditawarkan semuanya, tapi selalu terkendala. Lahan pertanian sawah di kampung pun juga sudah jadi, tapi prosesnya berhalangan dengan duitnya masih kepake dulu sama si pihak pembeli. Dan sama, selalu ada hal yang sifatnya tanpa di luar dugaan saya, tidak terjual akhirnya. Iya, semakin ikhlas. Tapi Allah tidak. Allah nggak Pertanyaannya, kalau bukan dari jual aset, dari mana bisa lunasin utangnya? Itu yang banyak dikatakan oleh banyak teman-teman di MTR. Gimana, Pak? Allah yang menyelesaikan. Allah yang menyelesaikan, kita sudah cukup mudahkan semua urusannya. Karena yang saya dapatkan, yang saya rasakan, kenapa unlogic ini saya dapatkan, ternyata setelah saya punya keberanian berazam itu tadi, wah ini udah lewat, mau nggak mau harus kita lepas berapapun segera, karena sudah tidak bisa lagi berlarut-larut seperti ini, karena nggak cukup ikhtiar berusaha keras, kerja keras, nggak cukup, kita harus lepas kemelekatan itu. Saya nggak sayang, artinya gini, semua harta benda saya itu adalah milik Allah. Saya akan kembalikan ya Allah, silakan. Kalau emang ada yang sekali lagi telepon, saya akan lepas berapapun itu harganya. Ternyata tidak ada. Dan kalau dihitung-hitung bisnis 3 bulan belakangan inilah omset yang beberapa titik bank itu bisa tertutupi dengan bisnis 3 bulan. Hanya 3 bulan dari bisnis, fokus di bisnis, 3 bulan terakhir lunas 2,5 meter. Betul, tanpa jual aset. Betul. Ini nyata gitu ya, saya langsung dapat berita ini dari waktu itu Mas Biro. Mungkin tanggal berapa bulan berikutnya langsung satu lagi, pasti ini belum ada 1 bulan Pak Eri. Iya, karena dalam 3 bulan saya bisnis omset mengganas. Jadi saya langsung selesaikan dan sudah, alhamdulillah kemarin selesai. Masya Allah. Saya kabarin. Berarti silaturahmi kembali. Iya, Masya Allah. Jadi di MTR betul ya, podcast ini utangnya lunas, bisnis mengganas gitu ya. Betul. Saya yakin bukan hanya itu, ternyata taraf hidupnya makin berkelas, dalam arti keimanannya naik kelas, kan taraf hidupnya, pemikirannya naik kelas, dompetnya naik kelas, sedekahnya makin naik kelas, kan gitu. Selalu itu yang utama. Masya Allah. Saya takut lagi kalau udah dikasih titipan yang semakin berlimpah ini, saya semakin lebih hati-hati untuk membelanjakan, untuk Masya Allah. semakin semangat aja untuk berdakwah, Masya Allah. untuk kepentingan umat. Alhamdulillah. Karena di antara banyak orang ingin dapat banyak Pak. Wah, justru pengennya banyak, keberlimpahan. Tapi Pak Heri dan Bu Novita ini berbeda. Beliau justru merasa ini ujian, gitu ya. Pak merasa ujian ini justru kemana nih yang manfaat. Memang kan akan dipertanggungjawabkan. Bahkan aset-aset yang tadi ya harus bermanfaat nih. Karena itu yang salah satu yang akan dihisap begitu. Saya sangat memahami hal itu, makanya selalu saya bicarakan ini ujian, bukan suatu hal yang sangat kita buat foya-foya hidup duniawi, enggak. Nah, kan utang sudah lunas, bisnisnya mengganas, omsetnya luar biasa, hidup berkelas lah gitu ya, alhamdulillah. Amin. Aset aman. Sudah di rumah semua. Di rumah semua, udah nggak sekolah lagi, udah pinter. Kertasnya yang di rumah. Berarti semua. Sekarang gelarnya di LC nih. lunas cash, lunas cicilan gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa ini.
Insya Allah teman-teman semua nanti punya gelar yang sama kalau teman-teman semua mengikuti polanya. Begitu kan Pak ya? Amin, amin. Yang paling penting memang niat di awal, azam yang kuat gitu ya. Melepasin dari kemelekatan, memperbaiki bisnis, memang butuh ilmu. Ini saya sungguh terinspirasi sebetulnya hari ini. Beruntung lah dapat berita langsung dari orangnya yang saya dengar biasanya dari yang lain gitu. Insyaallah. Saya yakin juga jadi ujian buat Bu Novita karena kebanyakan perempuan Bu, punten ya gitu ya. Ibu-ibu ini paling sensitif sama namanya ekonomi. Kalau ekonomi agak turun sedikit, gimana? Nah, kemarin malah Bapak gaya-gaya ini mau jual asetnya gitu kan. Gimana rasanya Bu? Justru kalau saya waktu Bapak kasih tahu gimana kita jual rumah, ya jual. Dari awal memang itu dari Allah, jadi kita kembalikan semua Allah, sama Allah. Jadi waktu dia bilang, malu nggak mah kalau kita tempel ini dijual? Enggak, kalau saya nggak malu. Masya Allah. Karena saya pikir memang iya, kita juga tidak bisa menikmati itu kalau kita banyak utang. Betul. Jadi yang sebenarnya kita butuhkan saat ini apa ya? Rezeki yang menurut saya saat ini yang sedang kita butuhkan. Yang kita butuhkan. Oke. Ya, di luar itu ya bonus Baik. kita merasakan milik itu apa? Rasa memiliki, tapi sebenarnya itu juga bukan milik kita sebenarnya. Betul. Bahkan ada kata-kata kaya itu sebetulnya kalau cukup kaya gitu ya. Maksudnya sudah rasa cukup aja dia udah kaya ya gitu ya. Jadi Masya Allah. pandangan karena saya memahamin lagi-lagi pedoman kita di kitab suci Al-Quran. Baik. Tidak ada Allah itu menciptakan umatnya yang kurang atau miskin bahasanya ya. Ternyata berhenti di cukup. Berhenti di cukup atau berlimpahan. Itu jelas di An-Najm 48. Saya pelajari di situ. 48. Kenapa kita harus takut? Ya. Dengan tadi menjual aset segala macam, kenapa? Nah, disitulah muncul yang namanya memantaskan diri. Saya untuk memantaskan diri sama Allah dan nggak perlu takut-takut dan alhamdulillah semakin Allah ngasih uji seperti itu, ternyata dibalik daripada itu sangat dasar tidak saya duga, unlogic namanya. Itu saya dapatkan kok semakin saya dikasih seperti ini ya, semakin saya membalas itu dengan berfoya-foya saya untuk kepentingan agama Allah, terutama dakwah di Korda kami. Ayo dan alhamdulillah di rumah saya fasilitasin seperti itu. Saya semakin berfoya-foya untuk kepentingan agama Allah aja, tidak berfoya-foya dalam duniawi yang tidak jelas seperti dulu-dulu. Artinya kita menikmatin rezeki dengan yang seperlunya aja. Dan tapi saya yakin rasa nikmat itu sebetulnya baru dirasakan sekarang. Betul Kemarin sekali. tuh kenikmatan yang pura-pura. Betul, sangat semu. Sekarang ini benar-benar nikmat. Ya kita sudah merdeka. Kemarin Agustus nih. Bapak kan dari Mei, Agustus ke Agustus lagi kan? Sudah merdeka, Masya Allah. Itu namanya kehidupan yang merdeka yang sesungguhnya. Merdeka yang sesungguhnya. Iya, bisa keren. Masya Allah. Ini mantap lah gitu, bisnisnya berkembang ya kan, lunas utang, ya Allah. Makanya ya sekarang saya menginginkan selalu kepada terutama saudara, keluarga yang belum bergabung di MTR, segeralah minimal kalau tidak istilahnya memahamin atau kurang begitu menyukai, ikut aja dulu lah. Kumpul karena aja belum kenal. Karena saya sangat-sangat menyesal kenapa nggak dari dulu. Itu saya tahu bahwasanya karena banyak sekali komunitas-komunitas terutama anti riba ini serupa bermunculan, tapi yang memberikan solusi saya dapatkan di sini. Iya. Tapi catatannya MTR bukan lembaga keuangan yang pinjamin utang, bayarin utangnya. MTR bukan pendampingan. Tapi insya Allah teman-teman bisa menjadi sutradara untuk diri sendiri, pengacara untuk diri sendiri, peran utama. Bahkan salah satunya yang terbaik adalah menjadi khalifah fil ardh. Ya kan, menjadi pemimpin di dunia ini insya Allah. Bahkan anak-anak nih, Masya Allah, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang bisa memimpin dengan syariah yang baik, ilmu yang baik insya Allah. Luar biasa nih, karena tadi saya dengar ada di Greennya 3 bulan omsetnya naik berkali-kali lipat.
Itu berapa Pak sebulan Pak? Atau selama 3 bulan itu omsetnya? Sehingga kok bisa lunas gitu? Nih penasaran nih saya bilang. Tapi nggak perlu malu-malu, sebenarnya malu dibanding sama teman-teman yang Iya. mungkin sering saya kunjungi. Kemarin juga alhamdulillah di Bekasi mungkin saya berkunjung sama sahabat Iya. yang mungkin utangnya lebih besar jauh daripada saya. Saya bisnis kecil-kecilan tapi omset sekarang miliaran. Kalau Masya kemarin masih Allah. ratusan. Namanya apa Pak bisnisnya Pak? Kalau boleh Jadi, kenalin. Ya. Saya main packaging, Ha? styrofoam packaging. Styrofoam packaging. Untuk kawasan-kawasan industri yang Oke. banyak di wilayah Bekasi. Kenapa saya di Bekasi? Karena mungkin se-Asia industri terbesar wilayah, kawasan industri terbesar di situ. Sentral industri. Sentral industri, segitiga emas industri di situ. Nah, pengadaan semua packaging atau untuk kebutuhan industri kebetulan untuk kebanyakan ekspor. Oke. Nah, saya satu jenis bidang usaha yang sangat menonjol yaitu di styrofoam. Styrofoam. Iya, Maksudnya untuk kemasan. packaging produk apa biasanya? Packaging pat-pat untuk Elektronik. ya. Oh, oke. Mana teman-teman bisa mampir, bisa ngobrol-ngobrol dulu, kopi-kopi dulu ya Pak ya. Siap. Iya, nanti kasih oleh-oleh buku merah Pak. Siapapun yang silaturahmi ke kantor atau rumah tinggal saya di Bekasi, tepatnya di Setu, Di Setu. Cibitung, Heeh. insya Allah selalu saya kasih hadiah buku merah Masya Allah. untuk belajar bersama. Siap. Itu sudah menjadi komitmen saya. Masya Siapapun yang Allah. akan hadir untuk silaturahmi, sharing, selalu saya hadiahin buku merah. Karena Masya itu Allah. alat dakwah kami keluarga. Masya Allah, itu luar biasa dengan Ya. percepatan bisnis sekarang, itu kan keberlimpahan, berarti ada tugas selanjutnya Pak. Apa di dalam benak Bapak dan pikiran Bapak Ibu semua nih, udah Allah kasih sebegitu kemudahannya. Apa yang ingin dilakukan untuk umat, itu yang terbaik. Di dalam hati, apa yang mau dilakukan? Bapak dulu nanti, Ibu silakan. Untuk saya pribadi selalu saya sebelum belajar di MTR pun selalu berusaha ingin menjadi umat atau manusia hidup bermanfaat buat sesama. Tetapi tidak cukup di situ karena ingin bermanfaat setelah belajar di MTR belum tentu taat. Jadi saya sendiri merasakan itu. Contoh membantu seseorang ternyata sudah bermanfaat, tapi taat sesuai syariat belum. Nah, dengan banyaknya saya belajar, sudah mengetahui mulai dari bisnis ataupun kehidupan keseharian, ada pada kehidupan segala macam. Insya Allah saya ingin berusaha apa yang sudah saya dapatkan ilmu di MTR walaupun seayat, saya ingin amalkan yang Sampaikan. bermanfaat. Ya, itu yang ingin selalu saya jalankan. Mudah-mudahan istiqomah. Kebetulan ada wadah yang namanya dakwah, bersahabat dalam dakwah, selalu saya tingkatkan sama rekan-rekan di Korda. Mohon mungkin kepada senior-senior saya untuk membimbing kami kembali, untuk membimbing kami lagi semakin kuat dan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini dengan Ibu, karena dibalik laki-laki itu, seorang laki-laki yang berhasil gitu ya, suksesnya relatif lah sukses gitu ya, berhasil, ada wanita yang hebat gitu. Nah, dengan keberlimpahan sekarang, ini godaan juga buat Ibu. Apa yang Ibu akan lakukan gitu kan, dan apa pesan Ibu buat teman-teman ahwat gitu, yang mendampingi lelaki-lakinya, bidadaranya. Insya Allah. Gimana? Ya, pesan saya ke teman-teman ya, sebagai perempuan, Ya. kita tahu dulu apa sih sebenarnya tugas sebagai perempuan. Selama itu yang saya rasakan sekarang tuh seperti ini. Selama suami berada di koridor syariat, Ya. kita sebagai perempuan tuh wajib tunduk. Ya. Wajib tunduk. Tak ada kata, kadang perempuan tuh taat sama suami tapi masih ada kata tapi. Oke. Atau taat sama suami tapi nanti, ada kata nanti. Jadi saat ini yang buat saya tuh benar-benar taat. Taat itu taat tanpa
tapi dan taat tanpa nanti. Taat tanpa Jadi, tapi harus dan benar-benar taat saat itu juga. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya Bapak makin cinta nih. Karena ternyata ada keberkahan yang sangat-sangat saya rasakan dalam kehidupan rumah tangga. Kita kalau sudah harmonis, apalagi sudah banyak diajarkan kemarin di SMATR ya. Jadi kita semakin seperti ya bahasanya pengantin baru ya. Baru setahun pengantin. Setahun pengantin di MTR. Berbanding lurus dengan utangnya lunas. Pengantin baru, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita bisa menjalankan amanah Iya. semuanya dari. Ini makin banyak orang yang ngiri, Pak. Ngiri dalam kebaikan ya maksudnya gitu ya, dengan perubahan yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabatku sekalian di MTR ya, warga MTR khususnya, dan teman-teman secara umumnya mudah-mudahan bisa merasakan apa yang Bu Novi dan juga Pak Heri rasakan, insya Allah. Dan buat teman-teman semua, kalau memang video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat, silahkan like, ya kan, subscribe dan komen. Insya Allah di komentar itu kalian bisa diskusi gitu ya, tanya jawab. Insya Allah kita semampunya dan semaksimal mungkin kita layani, insya Allah. Dan share sebanyak-banyaknya Pak ya, supaya itu menjadi ladang dakwah juga kan. Itu yang paling mudah seperti itu. Dan insya Allah Pak Heri dan Bu Novi jadi semakin semangat ya, mudah-mudahan dengan kelimpahan ini bisa berkontribusi untuk umat lebih banyak gitu ya, mendorong percepatan dakwah ini. Mudah-mudahan MTR Allah ridhoi begitu ya. Ada lagi nggak Pak pesan terakhir buat kita semua gitu ya, yang menjadi hal yang paling Bapak pegang sekarang, sehingga apa ya, semakin yakin bahwa ini peradaban ke depan adalah tugas kita untuk memperbaiki ini semua gitu ya, untuk meneruskan tongkat dakwahnya Rasulullah gitu kan, gitu, terutama ya memerangi riba tadi gitu kan. Gimana Pak terakhir? Saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat karena sudah menjadi kekuatan dakwah saya. Saya ingin memutus rantai terutama riba karena sudah menjadi konsumsi publik yang sudah dianggap awam. Mulai dari saya pribadi dengan keturunan-keturunan saya, insya Allah nanti saudara-saudara atau sahabat-sahabat semuanya, dari situ kita putus, dari sini kita putus. Semakin melangkah dalam kehidupan selanjutnya, insya Allah semakin berkah. Karena jelas di dalam Al-Quran disampaikan. Jadi jangan sampai ini dianggap hal yang sudah biasa. Kita perangin riba mulai dari dini, dari kita sendiri. Insya Allah mungkin anak cucu kita yang akan memegang kepemimpinan negara ini dan lepas daripada riba di negara kita. Target saya ya ingin semuanya nanti misalnya seperti kemarin 212 temanya anti riba. Masya Allah. Itu insya Allah keberkahan dalam hidup kita di tingkat atau level nasional bisa tercapai. Tapi kalau kita tidak mulai dari diri kita, kita selalu melihat bahasanya banyak hal-hal yang dilihat pada khalayak umum itu, maaf mungkin negara aja seperti ini, orang ini aja yang mungkin dari segi pendidikan secara formalnya levelnya ini tetap ngeriba, tapi tidak bisa buat saya sekarang ini. Jadi kita putus rantai itu. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi kepada saudara seiman untuk memerangi riba, membantu Allah beserta Rasulnya. Amin, amin. Bahkan dakwah kita tidak terbatas ya dengan siapapun ya. Dengan siapapun. Karena memang riba ini jadi larangan di semua kalangan begitu kan, atau kalangan yang bisa akan menghancurkan kehidupan umat, terutama untuk bisnis, untuk karena sifatnya memusnahkan kan, begitu. Memang janji Allah. Betul, riba dimusnahkan, disuburkan. Dan tabiat buruknya sangat mengganggu dalam kehidupan, sangat dahsyat, terutama kehidupan rumah tangga itu. Ya bahasanya kita bisa jadi nggak kenal sama istri, nggak sibuk dengan hutang dan hutang. Tabiat buruk hutang ini kita stop lah dari sini. Betul, Masya Allah. Jadi itu pesannya banyak sekali. Pembelajaran kali ini Masya Allah
lengkap menurut saya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Pak, Bu. Insya Allah mudah-mudahan yang kita sharing kali ini jadi manfaat gitu ya. Teman-teman semua di sana yang dalam proses meyakinkan diri semakin yakin gitu ya, bahwa memang ini yang harus dilakukan di awal. Tadi banyak sekali pesannya, bisa diikuti dan segera merapat. Kalau yang di daerah Cipurasuka boleh ke Pak Heri, nanti ke kontak beliau tadi langsung datangin aja. Insya Allah ya Pak. Siap, terbuka lebar kan? Sangat terbuka. Masya Allah. Di MTR begitu. Jadi aneh Pak, banyak orang di MTR aneh. Aneh. Orang kok kedatangan orang bermasak kok seneng gitu. Ya, yang utangnya gede-gede malah kita seneng gitu. Seneng dalam arti kita mau menolong. Nah, itu aneh, emang saya juga aneh. Baik, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di keanehan-anehan selanjutnya. Ya di MTR ini memang podcast MTR ini luar biasa. Banyak cerita utangnya lunas, bisnisnya berkelas, mengganas gitu ya. Hidupnya makin berkelas. Insyaallah kita lanjut lagi di video berikutnya. Sekarang kita beristighfar bersama-sama Pak. Astagfirullahaladzim. Baca alhamdulillah. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Heri, Bu Novi. Kita lanjut makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.